Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldo Faki dari kelas manajemen 23A NPM 2341108. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang negosiasi. Yang pertama ada definisi. Negosiasi adalah proses interaktif di mana pihak-pihak yang terlibat mencoba untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian masalah melalui diskusi atau kompromi. Ini melibatkan pertukaran gagasan, kebutuhan, dan tawaran untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan atau paling tidak dapat diterima oleh semua pihak. Dalam negosiasi, setiap pihak berusaha untuk melindungi kepentingannya sendiri sambil mencari titik temu yang memungkinkan untuk kerjasama. Hal ini dapat melibatkan berbagai strategi, taktik, dan keterampilan komunikasi untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan. Negosiasi sering terjadi dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, politik, dan hubungan pribadi. Selanjutnya ada pihak yang terlibat. Dalam negosiasi, pihak yang terlibat dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Namun secara umum, pihak yang terlibat meliputi yang pertama biasanya adalah pihak yang mengajukan tawaran atau memiliki kepentingan tertentu dalam mencapai kesepakatan. Peran mereka adalah untuk mempromosikan kepentingan dan tujuan mereka. Yang kedua ada pihak kedua, merupakan pihak yang menerima tawaran atau memiliki kepentingannya yang berlawanan dengan pihak pertama. Mereka berperan dalam mengevaluasi dan merespon tawaran yang diajukan. Pihak yang terlibat, mediator atau fasilitator, kadang-kadang terutama dalam situasi yang kompleks atau bermasalah. Mediator atau fasilitator dapat terlibat untuk membantu memediasi negosiasi dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang keempat ada selanjutnya pihak terkait. Ini bisa termasuk pihak-pihak yang tidak langsung terlibat dalam negosiasi tetapi memiliki kepentingan terhadap hasilnya, seperti pihak terkait dalam organisasi atau komunitas. Strategi negosiasi. Terdapat beragam strategi yang bisa ditetapkan sesuai dengan situasi dan tujuan yang diinginkan. Beberapa strategi umum meliputi yang pertama, ada win-win, mencari kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, di mana kedua belah pihak merasa memperoleh nilai tambah dari kesepakatan tersebut. Yang kedua ada kompetitif, menerapkan pendekatan yang lebih agresif untuk memperoleh keuntungan maksimal bagi pihak sendiri, seringkali digunakan dalam situasi persaingan yang ketat. Yang ketiga ada kompromis, mencari titik tengah atau solusi yang memuaskan bagi semua pihak dengan saling memberi dan menerima. Keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi yang efektif sangat penting dalam negosiasi untuk memastikan pesan disampaikan dengan jelas dan untuk membangun hubungan yang baik dengan pihak lain. Ini melibatkan kemampuan untuk yang pertama ada komunikasi efektif, mengungkapkan gagasan dengan jelas, menggunakan bahasa yang sesuai dan menyampaikan informasi dengan tepat. Yang kedua ada mendengarkan aktif, memberikan perhatian penuh pada apa yang dikatakan oleh pihak lain, mengonfirmasi pemahaman dan merespon dengan tepat. Yang ketiga ada bertanya-tanya, mengajukan pertanyaan yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan, keinginan, dan perspektif pihak lain, sehingga memperkuat proses negosiasi secara keseluruhan. Penanganan konflik. Dalam penanganan konflik selama negosiasi, pentingnya untuk memiliki strategi yang efektif untuk mengatasi perbedaan pendapat dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi yang pertama, komunikasi terbuka, membuka saluran komunikasi yang jujur dan terbuka untuk menyampaikan kekhawatiran atau perbedaan pendapat. Yang kedua, pendekatan kolaboratif, mencari solusi yang melibatkan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat untuk menemukan titik tengah yang memuaskan semua pihak dalam mengelola perbedaan pendapat. Pentingnya untuk tetap tenang, menghargai pandangan pihak lain, dan mencari solusi kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak. Yang terakhir yaitu kesimpulannya. Pencapaian kesepakatan yang memuaskan
semua pihak yang terlibat dalam negosiasi. Pihak-pihak berusaha untuk mencapai titik temu yang saling menguntungkan melalui diskusi, kompromi, dan kerjasamanya. Pentingnya negosiasi adalah memastikan bahwa kepentingan dari setiap pihak dipertimbangkan dengan adil dan hasilnya adalah kesepakatan yang berkelanjutan. Kesimpulan dari negosiasi ini menegaskan pentingnya keterampilan, komunikasi, kemampuan penyelesaian konflik, dan strategi negosiasi yang efektif untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini menciptakan dasar yang kuat untuk kerjasama yang produktif dan hubungan yang berkelanjutan di masa depan. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.